guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng sama Hesi kita Kobi. Di video aku kali ini aku akan membahas salah satu legenda yang ada di Pulau Siau tentang Sensei Madunde. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Sama seperti di opening tadi saya bilang dimana saya akan menceritakan soal Sensei Madunde. Di video kali ini saya sudah merangkumkan beberapa cerita-cerita yang blognya akan saya taruh di bawah. Kita langsung aja ke legenda Sensei Madunde. Pada suatu hari hiduplah suatu keluarga, seorang suami yang bernama Mangagui dan seorang istri yang bernama Biki-Biki. Mereka tinggal di suatu tempat yang sekarang kita sebut dengan Pehe, yang berada di Ondong di Siau Barat. Pada suatu ketika, mereka yang sudah tua mendambakan seorang anak. Anak yang mereka dambakan ini akhirnya datang di kehidupan mereka. Anak ini adalah seorang anak laki-laki yang pada saat dia lahir diselimuti oleh getah. Dengan bahasa Siau disebut Sensei. Dan Madunde adalah nama kesayangan dari orang tua. Singkat cerita, pada suatu hari anak yang mulai dewasa ini sangat senang bermain yang namanya sumpit. Sedangkan ayahnya adalah seorang petani, tapi dia tidak mengikuti jejak daripada ayahnya, tetapi lebih sering bermain atau bersama-sama dengan sumpitnya ini. Suatu ketika dia melihat segerombolan burung yang berterbangan, dan karena kegembiraannya melihat banyaknya burung itu, dia mengikuti burung tersebut ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Di mana tempat itu? Tempat itu ada di antara Ondong dan di antara Pehe. Tempat itu adalah yang sekarang kita sebut Beong. Nah, di tempat itu dia beristirahat untuk sejenak, dan pada saat dia beristirahat dia mendengar desiran air yang sangat kuat diikuti dengan suara-suara gemericik atau riuh dari orang-orang yang dia nggak tahu itu sama sekali orang atau bukan. Karena dia sangat ingin tahu ada apa gerangan, dengan itu dia langsung masuk ke dalam hutan yang dia dengar ada riuh itu bersamaan dengan air yang gemerisik itu. Sesampainya di sana dilihatnya 9 orang bidadari yang sedang mandi tanpa busana, sedang bergembira bermain air di tempat itu yang kita sebut dengan Akisio atau 9 mata air. Karena dia ingin salah satu dari mereka itu menjadi istrinya, dia mengambil salah satu selendang atau baju dengan menggunakan sumpitnya ini. Diambilnyalah selendang atau baju dari bidadari yang terakhir atau bidadari ke-9 atau yang paling bungsu dari mereka. Hari mulai menjelang sore, bidadari ini ingin kembali ke tempat mereka, yaitu yang berada di kayangan. Mereka pergi mulai dari bidadari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tetapi mereka sadar yang mana adiknya ini atau bidadari ke-9 tidak mendapatkan bajunya. Mereka membantu, tetapi karena harinya udah petang dan mereka sudah yang 1-8-nya udah kembali ke kayangan, tersisalah yang ke-9. Sensei Madunde yang memang dari awal niatnya ingin mengambil salah satu dari mereka, dia menampakkan dirinya, kemudian dia menggenggam tangan dari sang bidadari ini. Bidadari ini diajaknya, singkat cerita diajaknya untuk kembali ke rumahnya. Sang bidadari bertanya apakah akan dijadikan istri oleh Sensei Madunde. Dan memang jawaban dari Sensei Madunde adalah iya, karena orang tuanya pada saat itu sudah berumur atau sudah tua.
sehingga memerlukan orang untuk membantu di rumah. Singkat cerita, mereka menikah, tetapi oleh bidadari sendiri dia memberikan syarat yang mana Sensei Madunde tidak boleh menunjukkan atau memperlihatkan ataupun tidak boleh putri ini menemukan sumpit itu yang di dalamnya ada bajunya itu, dan juga tidak boleh membakar bulu burung. Itu adalah merupakan syarat dari sang putri. Pada suatu hari mereka telah hidup bahagia dan dikaruniai anak yang dinamakan Pahawo. Istrinya atau putri ini setelah selesai memasak, dia berbaring dan melihat ke atas. Ditemukannya sumpit ini dan dia mengambilnya. Kemudian pada saat dia mengambil itu, dia mulai membolak-balikan sumpit tersebut dan selendang atau bajunya itu keluar dari dalam sumpit tersebut. Tanpa menghitung beberapa detik, dia langsung terbang. Pada saat dia terbang ke atas, anaknya yang sedang bermain di halaman melihat ibunya yang pergi meninggalkan dia. Kemudian sang anak mulai merintih, menangis, memanggil-panggil ibunya. Sensei Madunde yang baru pulang pada sore harinya dari mencari sebakul ikan, melihat anaknya yang sedang menangis, menanyakan kenapa anak tersebut menangis. Dengan merintih, anaknya bilang yang mana ibunya telah pergi meninggalkan mereka. Karena anak ini yang tidak mau kembali ke rumah, mereka sepakat untuk mencari ibunya. Mereka sepakat untuk pergi mencari ibunya sampai menemukannya dan menaiki Gunung Tamata. Karena menurut Sensei Madunde, dia harus mencari gunung atau bukit atau tempat yang tinggi karena untuk menemukan istrinya tersebut. Tetapi sesampainya di Gunung Tamata juga ternyata dia tidak bisa menemukan istrinya. Hingga satu ketika dia menaiki atau memanjat rotan sambil menggendong anaknya. Dan yang terjadi karena ada angin selatan, mereka terhempas dari rotan tersebut dan jatuh di sebuah pulau yang namanya Pulau Sulu. Dan di tempat itulah mereka bertemu dengan ibunya dan mengajak ibunya untuk kembali lagi ke Xiao. Dan sampai sekarang kita mengenal mereka sebagai nenek moyang dari kita. Ada juga beberapa versi mengenai Sensei Madunde yang menyatakan bahwa ibunya ini atau istrinya ini kembali ke kayangan dan Sensei Madunde ini mengikuti jejaknya, bertemu dengan seekor lalat yang berada di sarang laba-laba kalau nggak salah. Terus lalat tersebut yang memberikan petunjuk gimana untuk pergi ke kayangan. Sampainya mereka di kayangan, ternyata setiap malam istrinya ini tidak ada bersama-sama dengan dia. Dan ternyata dia pergi ke istana yang paling atas, kayaknya di bagian lonceng. Terus habis itu dia menggerami sebuah telur. Dan ternyata kakak dari istrinya ini tidak suka akan kenyataan itu, yang mana suami dari si bungsu ini mengetahui bahwa istrinya menggerami telur ini, hingga dia melaporkan kepada raja. Dan Sensei bersama dengan anaknya Pahawo dibuanglah ke suatu desa yang kita tahu bersama desa itu disebut dengan Kanawo atau yang berarti jatuh. Ada juga yang menyatakan tempat simpanan dari selendang atau baju itu pada saat putri naik itu jatuh. Pada saat dia mau menengok anaknya yang sedang merintih itu, dia jatuh di tempat yang disebut PH, yang artinya cari kain merah kalau nggak salah ya. Kemudian dia jatuh bersamaan dengan kain itu, tetapi jatuh di sebuah tempat yang namanya juga Kanawong. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa versi, tapi dari versi tersebut tidak ada juga bukti yang menyatakan kebenarannya, karena ini juga merupakan legenda atau mitos.
Jadi kita tahu bersama kalau namanya legenda atau mitos ya, belum ada bukti yang benar. Tapi yang harus kalian tahu, di Beong itu ada memang 9 mata air. Yang tahu kita sebut bersama itu adalah Akesio. Dan untuk salah satu pengetahuan yang menurut saya menjadi asal mulanya kenapa ada yang disebut dengan obat Makatana, ternyata berasal dari sini, dimana pada waktu sang istri melahirkan atau bidadari ini melahirkan, oh ya guys, Sensei Madunde menamakan istrinya dengan nama Sageno. Pada saat Sageno ini melahirkan, dia mengalami pendarahan yang sangat fantastis, sehingga bidadari ini atau Sageno ini menyuruh sang suami atau Sensei Madunde untuk pergi ke tempat yang pertama kali mereka bertemu untuk mendapatkan sebuah tumbuhan. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang disebut lembawa oleh pribumi setempat dan disebut tak kalah oleh bidadari ini atau oleh kerajaan Nirwana. Disuruhnya suaminya untuk pergi mengambil buah ini atau tumbuhan ini yang ciri-cirinya adalah buahnya itu ditumbuhi daun berwarna putih. Kita insert aja ya buahnya, tumbuhan ini seperti apa. Ini tumbuhannya. Nah, tumbuhan ini kayaknya aku waktu masih kecil banyak kali melihat tumbuhan ini. Jadi tumbuhan ini dibuatnya seperti semacam racikan kopi begitu, untuk dioleskan, diminum terlebih dahulu agar supaya anaknya lahir. Dengan sekali tegukan anaknya ini lahir. Setelah itu Sensei Madunde sendiri untuk menghentikan pendarahannya juga, dia mengoleskannya di dinding-dinding rahim daripada istrinya ini. Dan seketika pendarahannya itu langsung berhenti. Nah, khasiat daripada tumbuhan ini juga adalah dengan menambah stamina, memberikan kekuatan atau khasiat yang berlebih untuk tubuh kita, dan kegunaan-kegunaan yang lainnya juga. Nah guys, keturunan-keturunan yang saya dapatin yang dimulai dari Sensei Madunde itu, yang juga menjadi cikal bakal dari kerajaan Xiao. Yang pertama, keturunan pertama dari Sensei Madunde adalah Pahawo, yang namanya kemudian berubah menjadi Pahawo Sulubi. Sebenarnya sama aja sih, tapi namanya tetap Pahawo. Pahawo mempunyai istri dan melahirkan seorang anak yang bernama Lokong Banua, yang kemudian menjadi raja pertama dari kerajaan Xiao. Dari raja ini, Lokong Banua, kemudian dia memperoleh anak yang namanya Pasuma dan Angkuman. Dan mereka juga menjadi salah satu raja setelah Lokong Banua. Oke guys, itu merupakan cerita singkat mengenai legenda Sensei Madunde, dan kurang lebihnya saya minta maaf buat kalian yang tahu Sensei Madunde secara lebih terperinci, atau mau memberikan saya masukan atau kritikan, silahkan langsung komen di bawah. Dan buat teman-teman sekalian, buat anak-anak muda sekarang, jangan lupa untuk mencintai sejarah kita, karena kita bertumbuh juga karena ada sejarah kan gitu. Jangan kalian beranggapan yang mana sejarah itu boring, enggak sih, tapi sejarah itu menurut saya sangat-sangat asik karena kita bisa mengetahui asal muasal kita dari mana. Seperti itu kira-kira. Yang udah kasih saya masukan untuk bikin video atau ceritain tentang Sensei Madunde, saya terima kasih sekali. Kalau kalian mau saya ceritain legenda-legenda yang lain, mitos-mitos fakta yang lainnya, silahkan langsung komen di bawah juga. Terus share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke guys, terima kasih sekali sudah menonton video ini. Seperti yang saya katakan, jangan lupa like, comment, share, and jangan lupa untuk subscribe. Karena di video-video berikutnya saya akan lebih aktif lagi untuk mengupload sesuai requestan kalian. Atau mungkin saya akan buat konten-konten yang lainnya yang lebih mengedukasi.
dan tentunya bisa menambah wawasan buat kalian. Oke guys, see you in the next video.